Kami pegang janji Tuhan ini bahwa Tuhan selalu melampaui segala batas pikiran kami semuanya, karena Engkau Allah berkuasa atas kami. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat di tengah ketidaktahuan kami. Tuhan pun yang akan menjadi solusi di balik persoalan kami. Untuk itu Bapa, hari ini kami merindukan setiap yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang lemah diberikan kuat yang baru, yang di persimpangan jalan Tuhan pasti buka jalan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Hamba bukan siapa-siapa, tetapi kami percaya Tuhan ketika Engkau mengurapi, maka terjadilah mujizat yang luar biasa di tempat ini. Segala pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan sambil kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan shalom semuanya. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Silakan duduk. Iya, salam sejahtera buat yang ikut streaming juga. Tuhan selalu buat kita sehat, kuat dan banyak umur. Oke, hari ini kita ambil tema tentang ketulusan. Saya sangat tertarik sekali dengan tema ini karena bicara tentang ketulusan ini tidak mudah, karena yang dapat melihat hati adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, kalau saya lihat bahwa bicara ketulusan itu kalau dalam bahasa Latinnya itu artinya kudus, murni dan asli. Jadi tidak ada tindakan-tindakan penipuan, tidak ada yang kedua hati, tidak ada trik-trik yang membuat orang dirugikan. Karena tingkah laku orang tulus, saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu yang murni. Tingkah laku orang yang tulus, saya percaya itu membuat orang lain bahagia. Makanya hari ini kita coba belajar ya kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mari sama-sama kita membacakannya. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketulusan itu bicara apa yang di dalam itu akan nampak keluar. Saudara, banyak kali kalau kita melihat manusia itu, kalau mungkin ya sering kalau karena ada motivasi, ada agenda-agenda tersendiri, dia bisa melakukan apa yang baik. Tetapi saya katakan bahwa yang dapat menilai kedalaman hati manusia kan Tuhan. Kadang kita mungkin bisa tertipu dengan casing, tetapi saya percaya bahwa kalau kita punya hati yang tulus, maka itu akan nampak keluar. Nah, kita akan coba belajar kata Tuhan bahwa orang yang tulus, Tuhan pasti akan baik kepada orang yang tulus. Nah, saya lihat bahwa ketulusan itu, kalau saya lihat dalam sejarah Alkitab, banyak yang kita lihat di dalam orang-orang hebat. Kalau punya hati tulus, walaupun jalan berliku-liku, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Nah, saya lihat bahwa ternyata ketulusan itu berbicara tentang apa yang engkau sudah lakukan kepada orang lain, jangan pernah engkau memperhitungkan jasa. Ya, ketulusan itu tidak pernah mengungkit-ungkit, ketulusan itu tidak akan pernah menggembar-gemborkan apa yang dia lakukan kepada orang lain atau kepada siapa aja, saudara ya. Saya percaya bahwa kalau orang tulus, apa yang dilakukannya dia itu bebas. Dia tidak akan menuntut orang lain akan membalasnya. Saudara, ada satu peristiwa di dalam Alkitab tentang Miriam. Bagaimana Miriam ini adalah seorang nabi yang hebat, karena dia pernah berjasa atas kehidupan Musa. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau orang tulus tidak akan pernah memperhitungkan jasa ya. Tetapi kali ini kita melihat Miriam adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dan kita melihat keluarga daripada Miriam adalah keluarga yang hebat. Telah melahirkan 3 orang pemimpin besar. Amram dan Yokebed melahirkan 3 pemimpin besar. Yang pertama namanya Miriam, yang kedua Harun, dan yang ketiga Musa. Dan ketiga orang ini sama-sama memimpin bangsa yang sama, dan mereka punya talenta, punya karunia yang luar biasa. Nah, saya ingin menyoroti kehidupan Miriam. Bagaimana Miriam ini pernah berjasa atas kehidupan Musa. Sampai pada akhirnya kita melihat bagaimana Musa sampai diorbitkan. Wah, luar biasa, karena saya percaya ada jasa daripada Miriam. Karena waktu kecil ada peraturan bahwa Musa juga bisa mati ya, karena aturan Firaun. Sampai-sampai si Yokebed sama Miriam itu
membuat satu keputusan bahwa mereka akan hanyutkan si Musa di Sungai Nil. Singkat cerita saudara, waktu Musa ada di sungai itu dihanyutkan saudara, Miriam dari kejauhan itu saudara sembunyi di semak belukar dan dia terus berjalan mengintai, ya, melihat sampai di mana ini Musa berhenti ya saudara. Akhirnya sampai ketemu sama putri Firaun. Nah, kita lihat jasa daripada Miriam ini luar biasa ya. Waktu ketemu dengan putri Firaun, dia mengatakan begini, bagaimana kalau aku mencarikan inang pengasuh kepada anak ini? Ini luar biasa ya saudara. Kita lihat jasa daripada Miriam kepada Musa hebat. Karena dengan jasanya dia mempertemukan anak dan mama. Sampai pada besarnya Musa saudara, saya lihat Alkitab mencatat bahwa luar biasa perjalanan Musa sampai pada akhirnya dia diorbitkan Tuhan jadi pemimpin bangsa Israel. Nah, waktu Musa memimpin bangsa Israel, kejadiannya nih ya, yang tadinya Miriam menganggap bahwa dialah nabi yang pertama yang dipakai Tuhan di bangsa Israel. Kenapa dia waktu itu dieluk-elukan, waduh hebat, dia diangkat jempol, karena apa? Waktu kemenangan atas Israel menang atas Firaun saudara, atas kereta senjata dari kuda dan senjata daripada Firaun saudara, apa yang terjadi? Waktu menang, Miriam itu langsung ambil rebana dan dia nari-nari buat Tuhan. Dan pada waktu itu saudara, wanita-wanita itu tidak diajak ya untuk nari, tetapi kali itu wanita-wanita itu nari ikut memuji Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Miriam benar-benar diurapi oleh Tuhan dengan wibawa ilahi dari Tuhan, sehingga gampang aja bisa orang datang. Namun berjalannya waktu saudara, kembali kita melihat bahwa Musa mulai diangkat oleh Tuhan, mulai diorbitkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Miriam tidak menyadari bahwa setiap kita ini punya karunia yang berbeda-beda. Kalau orang lain dipakai, nggak usah kita senewan, ya. Kalau orang lain bisa diangkat oleh Tuhan, kadang-kala, waduh, mulai terganggu karena merasa seprofesi, ya. Banyak kali kalau seprofesi menganggap bahwa hanya kita yang bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, wah, ini bahaya karena dia lihat kenapa orang-orang Israel mulai memfavoritkan Musa. Waduh, rasa-rasanya orang Israel mulai dekat dengan Musa. Kok dia di mana loh? Akhirnya muncullah iri hati. Nah, kita kalau sudah dikuasai oleh iri hati, bahaya sudah. Ketulusan akan terlihat ketika kita disakiti. Ketulusan itu akan terlihat ketika kita mendapatkan hal-hal yang mungkin ya menyakitkan di dalam hidup ini. Orang tulus, dia tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kata firman Tuhan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan hati. Nah, Miriam pada waktu itu mulai membuka diri kepada roh iri hati. Akhirnya dia mulai memperhitungkan jasa daripada jasanya kepada Musa, dan dia mengatakan, dulu kalau bukan aku, nggak mungkin kamu jadi siapa-siapa sampai hari ini. Banyak kali kita juga begitu ya saudara. Kadang-kala kalau orang yang pernah kita tolong dia melejit, kita yang terganggu. Ya, saya percaya di sini tidak ada, ya. Tapi di mana-mana ada dong. Ya, kalau orang lain dipakai oleh Tuhan, kalau orang lain mungkin jamurnya agak lebih tinggi saudara, ya tidak usah terganggu, karena kita tahu kita punya berkat tersendiri, amin. Orang yang tulus itu saudara, dia tidak pernah memperhitungkan apa yang dia sudah berikan, dan dia tidak akan pernah ungkit-ungkit. Terkadang kita ini cepat terpancing ya saudara, ketika kita melihat orang yang kita tolong, menyakiti kita, waduh, kita mulai mengungkit-ungkit pengorbanan kita kepada orang tersebut. Saya mau katakan bahwa belajar untuk kita hidup dalam kebaikan, karena orang baik itu saudara ya akan diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi menolong orang itu tidak perlu ingat-ingat saudara. Yang menolong orang itu sama halnya Tuhan bilang, apa yang kau taburkan kau akan tuai. Ya, saya kembali berpikir bahwa kalau kita ini segala dalam melakukan segala sesuatu, kalau kita tulus pasti ada berkat tersendiri loh saudara. Saya ingin supaya saudara garis bawah ini bahwa begini, misalkan kita memberi sesuatu kepada orang lain dan kita tahu orang itu nggak bisa balas, percayalah bahwa apa yang tidak bisa dibalas oleh orang itu ada Tuhan yang mampu membalasnya. Ya, dan mungkin sampai hari ini engkau sudah melakukan sesuatu, ya,
Engkau sering kali, memang orang baik sering kali dimanfaatkan, saudara. Siapa yang sering kali dimanfaatkan? Coba angkat tangan. Kayaknya Pak Joni Smolong ya. Ya, banyak kali kita ini dimanfaatkan. Tapi saya mau katakan tidak usah kecewa. Kalau Anda dimanfaatkan berarti Anda bermanfaat. Amin. Amin, saudara. Berarti Anda ini, masih punya fungsi yang luar biasa sehingga orang bisa manfaatin, saudara. Kalau Anda dimanfaatin, ada Tuhan kok yang akan membalas apa yang dilakukan orang kepada Anda dan saya. Saya yakin percaya bahwa mujizat itu masih berlaku. Sampai hari ini pun ketika engkau mungkin seringkali dimanfaatkan orang tulus tidak akan memperhitungkan semuanya itu. Amin. Orang tulus tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia akan mengalahkan semua itu dengan kebaikan hati. Kemudian kita lihat, ya, ternyata orang tulus itu tidak akan pernah mengejar pujian dari manusia. Amin. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 4 dikatakan begini, hendaklah sedekahmu diberikan secara sembunyi. Saudara, ketika kamu memberi kepada pelayanan, kepada orang lain, gak usah ada umbar-umbar, aduh aku sudah melakukan sesuatu, aku sudah begini. Justru Tuhan bilang, apa yang engkau berikan secara tersembunyi itu yang dilihat oleh Tuhan. Ya, jadi saudara gak usah sok pamer. Saya kemarin ya, ada teman dia bilang, Hesti, coba kamu lihat Facebook. Saya bilang, saya sudah nggak lihat Facebook sampai hari ini, ya. Karena saya mau isolasi, bukan sekedar isolasi diri, tapi saya mau coba isolasi medsos, ya. Jadi saya nggak buka medsos. Apa yang terjadi? Teman saya satu mobil dia bilang gini, coba buka katanya. Saya buka, emang kenapa? Coba kamu buka dari awal sampai akhir, coba lihat ya foto-foto ini. Saya lihat memang ada beberapa teman-teman saya di situ. Terus dia bilang gini, kira-kira nih Bu Hesti, ya, yang ditonjolkan ini baksosnya atau orangnya atau apa? Saya coba meneliti. Waduh saudara, terkadang ya, kita cuma jadi penghubung, cuma jadi perpanjangan tangan Tuhan, rasanya kita yang bos. Ya, di medsos itu kok rasanya kita yang paling kaya yang membagikan berkat, ya. Jadi dia cuma sebagai penghubung yang paling banyak difoto di medsos, jadi ya, aduh haleluya. Ya, saya bilang orang tulus nggak sok pamer loh saudara. Ya, orang tulus kalau mana dia melakukan sesuatu, melakukan tersembunyi pun dia tidak masalah karena dia tahu bahwa yang tersembunyi pasti dilihat oleh Tuhan. Dan saudara, jangan pernah kita itu memberi kepada orang lain tertekan. Ya, pernah? Ya, dibantu orang akhirnya Anda tertekan amat karena apa? Balas budi. Saudara, kalau Anda melakukan sesuatu bagi orang itu, anggap Anda itu bukan lakukan kepada orang itu, tapi lakukan untuk Tuhan. Ya, karena banyak kali saudara ya, kita melakukan sesuatu rasanya kita sudah tolong kamu, jadi aku raja atasmu. Jadi, waduh rasanya kita ini berkuasa banget dengan orang itu karena apa? Merasa sudah banyak berkorban. Saya mau katakan kalau Anda sudah berkorban, pengorbananmu dihargai Tuhan. Jangan buat Anda melakukan sesuatu bagi orang lain tertekan amat, ya. Sehingga ketika dia pakai baju bagus, jantungnya agak tinggi, waduh ini dia datang, rasanya sport jantung karena apa? Waduh nggak enak tuh pakai baju bagus di depan dia pernah tolong saya, dia pikir saya belagu loh sekarang, aduh haleluya. Saya kembali ingatkan, Anda boleh melakukan sesuatu bagi orang lain, tapi jangan sampai orang lain yang Anda tolong itu tertekan amat, ya. Rasanya Anda, waduh, benar-benar berkuasa atas dirinya. Saudara, kalau Anda memberi semua itu untuk Tuhan, jangan pernah kejar pujian dari manusia. Banyak orang, saya lihat kemarin di Facebook, bikin baksos tetapi yang diposting lebih banyak di dirinya sendiri, padahal dia cuma sebagai penghubung. Amin, saudara ya, haleluya. Saya percaya di sini tidak ada, amin. Memang kita harus menjadi teladan berbuat baik, tetapi berbuat baik kita itu bukan sekedar dilihat orang, tetapi dilihat Tuhan sudah cukup. Amin. Ya. Saya pernah melakukan sesuatu bagi seseorang gitu, saudara. Orang ini masuk penjara dan rasanya semua orang itu menghakimi dia dan aduh pokoknya waktu dia kaya, saudara, tidak ada satupun yang bisa lihat, termasuk istrinya, saudara. Waktu dia masuk penjara, istrinya datang sudah bawa gandengan baru, saudara, dan mengatakan kamu sudah tidak menghasilkan, jadi saya kawin lagi. Aduh haleluya. Nah, waktu dia keluar dari penjara, datanglah dia ke rumah saya, saudara, setengah 6 sore, setengah 6 pagi, pokoknya masih agak gelap-gelap, saudara.
naik sepeda butut saudara, terus dia bilang gini, Bu Esti, saya dapat kejadian begini-begini. Saya tadinya memberkati banyak orang, tapi giliran saya jatuh, tidak ada satupun yang lihat saya di penjara, bahkan istri saya datang sudah bawa gandengan. Jadi dia menikah saat saya ada di penjara. Aduh, haleluya. Tahu-tahu Tuhan, saya mendoakan dia dan Tuhan bicara banyak hal, dan yang mengagetkan saya, Tuhan, saya ada lupa loh, tapi dia mengingatkan saya, dia bilang, Ibu Esti, pernah Ibu Esti mendoakan saya juga geli ketawa loh, karena pas suara Tuhan bilang aku akan dibawa ke negeri orang asing. Dia bilang gini, Bu Esti, saya nggak percaya loh, sedangkan saya mau pergi dari Surabaya ke Sidoarjo aja sudah mujizat bisa nyampe di rumah Bu Esti, sedangkan Bu Esti aja nggak ada, terus aku dibawa Tuhan ke negeri orang asing, kan rasanya nggak mungkin. Tetapi saudara, tidak ada yang mungkin di hadapan, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Waktu beberapa tahun berlalu, saudara, tiba-tiba dia datang. Waduh, saya kaget saudara ya. Datangnya udah ganteng pol saudara ya. Dan dia bilang, Bu Esti, masih ingat dengan suara Tuhan lalu? Saya bilang, kenapa? Masih ingat saya? Saya bilang, iya sih, masih lupa-lupa ingat karena sudah lama. Dia bercerita, Tuhan pernah omong bahwa dia akan pergi ke negeri orang asing. Itu benar-benar terjadi. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya dan diberkati Tuhan, karena waktu dia berangkat ke Amerika, saudara, dia dipanggil sama omnya. Nggak taunya omnya ini sudah sakit parah, dan omnya itu hanya punya satu anak, tapi anak ini tidak bisa kerja. Jadi semua pekerjaannya itu dialihkan kepada dia dan dinotariskan di pengacara, saudara, dan sebagainya, bahwa yang akan meneruskan semua usaha dan sebagainya ini dia. Dan dia kaget sekali waktu omnya meninggal. Dia ada di kantor, tiba-tiba pengacara masuk. Dia pikir dia salah apa gitu. Ternyata warisan yang diberikan kepada dia setengah dari kekayaan omnya, setengah buat istri dan anak, setengah untuk dia. Bukankah Tuhan itu ajaib? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya hari ini saudara, ketika engkau melakukan apa yang baik, jangan khawatir, Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Apa yang saudara sudah berikan kepada Tuhan, ya mungkin ya sampai hari ini tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi yang engkau berikan secara sembunyi, Tuhan pasti akan memperlihatkan yang lebih hebat lagi untuk kehidupan saya dan saudara. Saudara, biasa ya, saya kan dari Sulawesi, dari Manado, saudara, biasa kan orang Manado ya, kalau kedatangan tamu, amin-amin saudara ya, kalau bertamu di rumah saya 1 minggu, 2 minggu, sampai saya bilang kapan pulangnya ya, haleluya ya. Tapi saudara, di situ saya belajar, Tuhan kan bilang mari berikan tumpangan, ya. Dan jangan pernah engkau memberikan tumpangan itu seperti tidak rela gitu. Saya akhirnya belajar bahwa Tuhan memberikan saya rumah untuk memberikan tumpangan kepada orang-orang yang datang di rumah saya. Saya pernah kedatangan tamu saudara, mereka salah tanggal, jadi mau ikut pesta rawit di Batu Malang. Jadi masih 3 hari itu acara, mereka salah tanggal, jadi mereka itu tidak ada fasilitas hotel selama 3 hari itu saudara. Jadi mereka terkatung-katung, telepon saya, Bu Esti ada di mana? Saya bilang ada di rumah. Boleh kami bertamu? Oh, boleh, ya. Saya dengan senang hati saya menerimanya, tetapi waktu mereka sampai kaget saudara. Kenapa? Yang turun di mobil saya itu 1 bus, isinya 45 orang. Ya. Saya mau tidur di mana nih semuanya? Ya di sini. Aduh, haleluya. Saya punya rumah, waktu itu cuma 2 kamar, saudara ya. Bayangkan garasi penuh dengan koper dan mereka tidur berjejeran di ruang tamu. Dan 1 kali 24 jam rasanya itu kompor gak pernah berhenti, saudara. Nah, saya sampai lihat Tuhan 1 bus loh, saudara. 45 orang, 47 orang. Tidak ada itu loh saudara, saya cuma punya 2 kamar. Mereka tuh tidak ada fasilitas hotel, nanti dapat hotel 3 hari kemudian. Saudara, saya pening saudara, sampai pada waktu itu jujur kami itu masih dalam pergumulan. Sampai cincin kawin saya gadekan waktu itu saudara. Karena apa? Kasih makan 47 orang saudara ya. Orang Ambon tiada lawang kalau makan saudara ya. Ya, orang Manado iya, kalau makan aduh. Orang Manado bilang ke Pak Sani ya, pelanggan nomor 8. Kalau ini orang Ambon ada tipis saudara. Waktu kali itu ya. Waktu mereka pulang, saya punya kompor ya rusak, saya punya sanyo ya rusak. Pokoknya banyak yang rusak saudara. Rasanya saya bilang ya Tuhan, saya ini kedatangan kamu membuat semua rusak ya. Tapi saya melihat keajaiban Tuhan ada.
bahwa disitulah saya menemukan bahwa ketika kita memberikan tumpangan kepada orang lain, walaupun memang kita nggak sanggup, tetapi Tuhan menyanggupkan. Ternyata disitulah jadi dalam membuka berkat buat saya. Ya, saya bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan saya kesenangan, Tuhan memberikan saya keasikan dalam kehidupan. Bahwa ternyata apa yang kau berikan, yang terkadang pun saudara yang memang memberikan capek saudara, memberi itu lelah saudara. Ya, coba saudara ada tamu di rumah saudara dalam masa pandemi seperti ini pakai masker terus kedatangan tamu apa saudara nggak kesulitan saudara, ya pasti kesulitan saudara. Tetapi saya bilang ketika kau memberikan tumpangan kepada orang lain dengan segenap hati, ada Tuhan yang peduli dengan saudara. Bentar ada iklan lewat. Ya, sudah. Oke, kita lanjut. Ya. Yang terakhir, orang tulus itu dia bukan baik kepada satu orang saja yang dia anggap orang itu baik yang menguntungkan dia, tetapi orang tulus itu akan baik kepada semua orang. Amin. Orang tulus itu tidak pernah memandang muka. Karena kita melihat kan sekarang kalau orang tuh ya kalau bahasa Jawa mungkin ada yang bilang bencekno, ya. Kita tuh kalau mau berteman sama orang bencekno gitu ya, aduh rasanya kok kerugian besar. Tapi saya meyakinkan saudara, walaupun saudara berteman sama dengan mungkin kedatangan tamu atau berteman dengan orang bencekno, jadilah terang buat dia, saudara. Jadi bawa pesan damai untuk dia. Amin. Saya pernah melayani orang yang stres sudah 20 tahun dan berat. Suaminya bilang kayak, ibu minta maaf ya. Yang bawa di rumah saya itu dokter HJOS 2. Tiba-tiba dokter ini bilang sama saya, Bu Esti, saya angkat tangan. Saya kenal Bu Esti dari dokter ini. Dan kami bawa orang ini ke sini. Kami ini sudah kehilangan akal. Sudah kasih obat dalam negeri, luar negeri memang nggak sembuhnya orang. Jadi begini, bagaimana kalau kita kerjasama? Ibu berdoa, kami berobat. Amin. Saya bilang, oh ya tidak masalah. Akhirnya saya diundang ke rumah orang ini saudara. Dan waktu saya datang ke rumah ini, suaminya bilang, Bu Esti minta maaf ya. Sudah 100 lebih kali pendeta yang dia tolak. Semua mental. Kenapa? Pokoknya dari pendeta tidak ternama maupun ternama, semua mental. Jadi kalau ibu juga tertolak, saya minta maaf depannya. Oh iya, sudah biasa kok kalau kitanya maafkan Tuhan ini sudah biasa tertolak. Amin. Apa yang terjadi sekarang? Saya tidak melalui firman loh. Yang saya lakukan adalah setiap hari kalau saya dipanggil, saya sama dia cuma bercanda, cuma ketawa, saudara. Saya ikuti aromanya. Saya ikuti iramanya, macam-macam saudara. Aduh, sampai saya bilang Tuhan jangan sampai saya jenuh, jangan sampai saya angkat kaki itu saudara ya. Karena saya tahu satu jiwa itu berharga. Dan akhirnya saudara, dia kalau mau pergi di TP, waduh dia angkat kaki saudara. Saya tolak ya Tuhan kayak gini ya. Angkat kaki dia pesan, dia atur rambut saudara. Terus dia cuma sembarang aja pesan. Tolong ya, ambilkan aku minum di espresso. Dia suruh yang itu ya, yang pegawai-pegawai yang atur rambutnya. Saya tolak-tolak, saya lihat, ya ampun, sekali dia suruh 100.000. Saya bilang, Bu, kenapa bukan aku yang disuruh tadi kok, Bu? 100.000 sekali jalan. Ya, wah saudara, ada satu yang saya kaget. Dia pergi ke salah satu toko. Saya marahin orang itu, benar-benar saya marah. Karena apa? Saya tahu harga baju itu tidak sebesar itu. Masa harga baju cuma keuntungan begitu, harga 35 juta kan tidak masuk akal ya. Dan ini orang mau main gesek. Saya panggil bosnya, saya bilang gini, kok tega ya, orang sakit begini kok diperdaya ya. Masa ada baju harga 35 juta, kan tidak mungkin, ini harganya 3 juta bukan 35 juta. Jangan kita mengambil keuntungan ke orang yang sakit seperti ini, walaupun dia sakit jiwa, tetapi jangan sampai kita mengambil keuntungan, ya. Ya memang sudah begitulah Bu Esti. Saya tanya kepada karyawannya, memang setiap kali kesini beli baju segitu? Iya Bu Esti, kadang-kala dia sekali biasanya 250 juta. Waduh, haleluya. Akhirnya saya dengan
dengan agak panas saya punya dada, saya bilang gini sama orangnya, tolong ya, jangan pernah lagi ganggu ibu ini, jangan tawar-tawari ada baju-baju yang aneh-aneh kan. Karena kalau baju 35 juta cuma nggak ada tangan begitu, masa ada harga 35 juta, ini harganya 3 juta, nggak usah lah tawar-tawar gini. Apa kalian tidak berdosa di hadapan Tuhan ya, memperdaya orang yang sakit. Mulai dari itu saudara, sudah tidak lagi orang itu tawar-tawar di baju ke orang ini saudara. Karena apa? Saya sempat ngomong ke suaminya, loh Pak ini loh ya buktinya. Akhirnya ya oleh kemurahan Tuhan, ibu ini tidak tertipu lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan ada banyak kali kita mungkin menjumpai orang-orang seperti ini. Walaupun orang ini mencekno, walaupun dia mungkin gangguan jiwa, jangan pernah mengambil keuntungan dengan orang-orang seperti ini. Karena saya percaya ketika Anda berlaku baik dengan tulus melakukan sesuatu bagi orang lain, Tuhan mampu bayar saudara. Tuhan mampu mengerjakan hal yang terindah dalam hidup saya dan saudara. Buktinya hari ini saya katakan Anda dan saya masih sehat hanya murni itu anugerah Tuhan. Ya, sekarang ini banyak yang saya layani saudara, aduh kaya saudara, tetapi kena corona. Ya, saya bulan Juni tanggal 14, saya ditelepon. Saya memang 4 bulan tidak pernah keluar rumah saudara. Ya, karena saya berusaha isolasi diri karena saya kan ada sakit jantung dari kecil ya. Jadi ada beberapa kali periksa di Singapura, di Malaysia dokter bilang Pak Saprin, tapi itu selalu lewat. Dan apa yang terjadi? Dengan adanya corona, saya juga takut ya, saya menjaga diri. Akhirnya saya nggak mau keluar. Tahu-tahu ada satu keluarga telepon saya dan mengatakan begini, Bu Esti tolong doakan, saya ini lemes dan sebagainya. Saya bilang, aku maaf ya, saya doa di telepon aja ya. Aduh, kami ingin ketemu, ingin konseling, ingin memuji Tuhan, udah lama nggak keluar-keluar juga katanya gitu. Yang saya sungkan saudara, seluruh keluarganya telepon saya. Saya juga tambah nggak enak sungkan ya, aduh saya gimana Tuhan, mau jalan apa enggak? Tahu-tahu orang yang sakit itu lagi telepon hari Minggu pagi, Bu kalau ibu nggak mau jalan kami yang kesana. Waduh wassalam wis ya. Saya bilang nggak usah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana? Saya mau jalan apa enggak? Karena kalau saya nggak jalan orangnya datang, sedangkan orangnya sakit. Tuhan bilang maju melangkah. Wah saya akhirnya bilang, Bapak Ibu nggak usah datang ke sini, saya aja yang kesana. Ya saya kesana saudara. Waktu sampai saudara saya pakai masker, ya. Tapi waktu sampai di lantai atas saya ngomong ke tuan rumah, maaf saya nggak bisa pakai masker kalau mau pimpin ujian, mau khotbah saya nggak bisa pakai masker, saya ngos-ngosan. Karena saya ada jantung begini jadi nggak bisa, ya. Saya duduk kayak gini. Oh ya nggak apa-apa Bu, kami aja yang pakai masker. Jadi kita doa di kamar. Mungkin saudara tahu ya, yang mati itu yang punya toko promo. Saya nggak tahu kalau satu isi keluarga itu seluruhnya corona, ya. Saya melayani cuma 1,5 meter, saudara. Saya kasih firman, saya puji-pujian, berapi-api, saudara. Tapi waktu saya berdoa, saya melihat sesuatu di ruangan itu. Saya lihat ada kepala kaca besar sekali dan saya lihat mata satu sudah tertutup, mata yang satu masih terbuka, tetapi dia lihat saya, dia tertutup, dia tutup mata. Waduh, saya udah bahaya ini ya. Saya langsung telepon kakaknya, saya bilang ini, waduh, tolong bawa di rumah sakit sore ini juga. Kenapa Bu Esti? Aduh pokoknya bawa ini 50-50. Dia nggak tahu kalau dia corona, istrinya juga nggak tahu, semua nggak tahu, kita semua nggak tahu. Tapi saya sudah lihat kematian di sini saudara. Akhirnya kakaknya datang bawa dia ke rumah sakit, ternyata saudara corona. 4 hari kemudian meninggal. Terus semua di swab di satu rumah itu, suami istri 3 anak semua corona, sopir corona. Saya bilang Tuhan tolong ya. Jujur saya waktu itu gelisah hati. Jujur waktu itu saya punya jantung, aduh luar biasa. Saya dihinggapi roh ketakutan. Sampai saya sembunyi di gudang, saya takut tengah mati, saya takut ngomong sama Pak Alko, saya takut ngomong sama Devon Dereta, saya takut ngomong sama orang saudara. Saya diam di kamar gudang, saudara cuma bisa berdoa. Ya, tapi waktu 3 hari saya kurung diri di kamar doa, saudara takut benar saudara, karena apalagi ini sudah meninggal ya. Yang menakutkan saya saudara, keluarga ini saudara, baik keluarga dari pihak laki sama pihak perempuan, telepon saya berulang kali. Yang pihak laki bilang, tolong pendeta yang terakhir mendoakan ini, ya tolong kasihan dia katanya, tolong di swab. Saya bilang Tuhan, saya punya jantung bukan karena saya ini shock, bukan karena corona ya, tapi ini orang takut-takut di saya nih, ya. Mereka bilang, aduh bahaya, ibu punya anak, ibu tolong di swab, tolong begini, tolong gini. Kalau ibu nggak mau berangkat, kami
kirim dokter, atau ini kami transfer aja ibu saya sendiri. Saudara, tambah takut saya, saudara. Tiap menit ditelepon sama mereka. Akhirnya saya cuma bisa berlutut di kaki Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, saya juga takut loh Tuhan. Saya punya jantung sudah menggos-menggos loh, saudara. Karena saking takut. Tapi waktu saya berlutut, sempat saya tertidur sebentar, saya mimpi. Entah mimpi atau enggak, itu pokoknya saya melihat sesuatu yang membuat saya kuat. Saya lihat di mimpi saya itu ada binatang yang sangat besar, tapi binatangnya itu kayak binatang yang ada ulat yang ada di alpukat, pohon alpukat, yang rambutnya banyak sekali, saudara. Dan waduh, tajam-tajam itu dia melekat di belakang saya, dan mungkin itu ribuan yang menggigit saya. Saya lihat, aduh, pokoknya mengerikan, hitam terus kayak hidup dia gini-gini di belakang saya nih. Tahu-tahu papa saya datang, papa saya bilang, kamu nggak usah takut, ini nggak masalah. Tahu-tahu papa ambil itu ulat itu yang banyak sekali, papa buang di pembuangan sampah, dan saya lihat sudah terbakar. Langsung Roh Kudus bilang, bangkit hamba-Ku, engkau tidak apa-apa, engkau sudah sembuh, engkau tidak akan mengalami sakit, karena Aku dan Tuhan yang sudah mengangkat semua virus-virus itu. Waduh, saudara, saya langsung bangkit. Saya langsung tertawa, rasanya saya punya beban itu yang 100 kilo itu ada di belakang saya, lepas seketika. Saudara, Tuhan bilang, kamu harus mengucap syukur, karena di akhir perjalanan hidup orang itu, kamu sudah membawa mengentar dia di dalam firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Amin. Itu terakhir kali saya melihat dia, saudara. Dan itu terakhir kali kami memuji Tuhan. 4 hari kemudian dia meninggal. Saudara, sampai hari ini saya tidak tertular, saya tidak apa-apa, istri rumah saya baik-baik aja. Tuhan bilang, kamu makan yang beracun aja tidak mati kok. Ya, kalau Tuhan menyertai, Tuhan yang menyuruh, Tuhan bertanggung jawab. Makanya saudara, orang tulus itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Saya masih belajar, saudara, ya. Saya juga belum seperti apa yang Tuhan mau, tapi saya mau belajar. Saya yakin kalau kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, masalah sehat kita, masalah panjang umur, Tuhan yang akan berikan untuk saya dan saudara. Kira-kira ada yang kepingin masuk surga di sini? Coba angkat tangan yang ingin masuk surga, angkat tangan. Puji Tuhan, semua ingin masuk surga? Yang kira-kira kepingin duluan, coba angkat tangan. Masalah corona aja sudah takut setengah mati kok. Ya, haleluya. Saya percaya masa hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Waktu kita berada di kandungan ibu kita lahir, di situ juga sudah Tuhan tahu kapan kita mati. Ya, jadi tidak usah terlalu takut, tidak usah kita besar-besarkan corona, tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan juga jatuh, aku punya iman luar biasa. Tapi saya mau katakan, iman tanpa juga memperhatikan nasihat dari orang, nasihat dari pemerintah juga iman yang bego, saya bilang ya. Saya mau katakan, Anda boleh punya iman, kuat doa dan sebagainya, tetapi masalah corona juga jangan sampai Anda abaikan, karena ini juga satu penyakit yang membahayakan. Tetapi jangan terlalu amat takut dengan corona, sehingga yang saudara pikirkan corona bukan firman Tuhan. Hari ini yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti engkau dan saya ini akan diberikan panjang umur, akan diberikan sehat. Amin. Haleluya. Saudara, betapa berbahagianya kita nih ya, walaupun kita hidup pas-pasan ya, tetapi kita diberikan sehat itu anugerah Tuhan. Karena banyak kali ya, banyak yang saya layani kena corona loh, saudara. Ya, waduh, baru telepon, besok sudah mati. Baru telepon hari Minggu, ya, Selasa sudah mati. Yang mati mama, papa, anak, dan anaknya seumuran saya lagi. Yang mati yang Wonosobo juga seumuran saya lagi. Aduh, haleluya. Ya, ternyata hidup kita ini selangkah dengan maut. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang Anda miliki. Harta tidak akan membawa saudara bisa hidup untuk selama-lamanya. Ya, uang saudara tidak akan menjamin kesehatan saudara, tetapi Yesus mampu menjamin setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi saya mengatakan kita yang duduk manis hari ini adalah orang beruntung. Amin. Saudara, beruntung dan berhasil ternyata beda. Saya tadi firman orang berhasil, kalau dalam bahasa Yunani-nya karpos. Berhasil itu karena kita kerja ada hasil kan, tapi juga diberkati Tuhan. Ya, kita kerja keras ada hasilnya, itu dinamakan kita orang berhasil. Tapi kalau orang beruntung beda lagi, saudara. Ya. Beruntung kalau dalam bahasa Ibrani-nya sakal, artinya begini ya, Anda akan dibuat Tuhan jadi terampil, dan terampil ini akan dibawa Tuhan kepada kemakmuran. Dan contohnya lagi begini,
Pengertian yang kedua, ya mungkin saudara lihat ada yang cuma lulusan SD, tetapi berkatnya luar biasa, dia bisa kaya diberkati Tuhan lebih-lebih loh saudara. Kalau cuma lulusan SD dibanding dengan lulusan Boston saudara, dia jauh lebih kaya. Kenapa? Ya ini saya bilang, kalau orang Cina bilang hoki, kalau bahasa kita bilang kasih karunia Tuhan. Padahal nggak terlalu pintar tapi kaya, pintar kerja, ya intelektualnya mungkin dia jauh saudara, tetapi apa yang dia kerjakan bukan sekedar berhasil, tapi mengalami keberuntungan. Dan saya katakan, walaupun kita nggak kaya-kaya amat, tetapi keberuntungan kita hari ini adalah sehat panjang umur. Amin. Masih kecewa dengan apa yang Anda miliki hari ini? Saya bilang gak usah kecewa, walaupun hidup pas-pasan, tetapi kita sehat saja, itu anugerah Tuhan, itu sebuah keberuntungan. Jadi jangan buat Anda berhasil, Anda punya kekayaan hari ini, tapi betapa beruntungnya saudara, karena apa? Saya dan saudara bisa kemana-mana hari ini, bisa sehat, bisa panjang umur, itu anugerah Tuhan. Ya, ada yang saya layani juga sampai mau keluar pagar tidak pernah selama 6 bulan ini. Dan dia bilang gini, Bu, selama 6 bulan ini puji Tuhan, ya. Yang tadinya di rumah itu tenang, tapi sekarang neraka. Nah, kenapa Bu? Berantem terus Bu, karena lu lagi. Aduh, haleluya. Ya. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Karena kita kurang paham yang namanya ketulusan. Ya. Orang tulus dia tetap lakukan apa yang baik, sekalipun dia disakiti, dihancurkan, tetapi orang tulus itu akan selalu bersinar. Ya. Karena kalau dalam bahasa Yunani itu ya, orang tulus itu artinya helikrinos, artinya dia tuh akan selalu bersinar dalam tindakan. Ya, jadi walaupun orang lain berbuat jahat dalam hidupnya, sinarnya tidak akan pernah redup. Karena orang tulus itu selalu memberikan cahaya yang indah, selalu memberikan respon yang baik, selalu memberikan kata-kata yang menyenangkan. Makanya hari ini tidak ada kata terlambat. Mungkin kita mungkin bukan menjadi orang yang tulus seperti apa kata Tuhan, tapi kita mau belajar jadi orang tulus. Amin. Yang kepingin jadi orang tulus, coba angkat tangan, ya tolak kanan kiri, haleluya. Ya, kita juga masih mau belajar. Jadi percaya orang tulus itu akan bersinar, akan terus jaya, akan terus melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya masih mau belajar. Kita belajar sama-sama jadi orang tulus. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Dan kita akan mau berdoa pada siang hari ini. Shikaralah Bapak Korasi. Ada seorang ibu di sini, engkau juga bergumul dengan anakmu karena seringkali engkau bicara yang terjadi cuma pertengkaran. Ketika engkau menegur anakmu, yang terjadi hanyalah kata-kata yang tidak menyenangkan engkau dengar dari anakmu sendiri. Tuhan tahu hatimu hancur. Tuhan tahu betapa hatimu terluka karena kata-kata anakmu. Tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu, lepaskan pengampunan. Ketulusanmu adalah kekuatanmu hari ini. Ketika engkau dengan tulus menjalankan tugasmu sebagai seorang mama, sebagai yang doa dalam keluarga, maka Tuhan akan memperhatikan ketulusan hatimu. Karena Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang tulus hatinya. Shikaralah Bapak Korasi. Yeralah Bapak Korasi. Engkau yang saat ini merosot dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha, ada Tuhan yang menyediakan, ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mengamat-amati. Jangan terlalu amat takut soal makan minum pakai. Hidupmu yang harus engkau perhatikan. Hidup yang seperti apa? Hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup yang selalu berempati kepada orang lain. Sehingga engkau akan lihat berkat Tuhan akan turun saat engkau merasa semua mungkin merosot, semua tidak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang pasti. Haleluya. Haleluya. Tahu rencanamu indah bagiku. Amin. Haleluya. Tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna.
yang terbaik bagiku. Sekali lagi, engkau rencanamu indah bagiku, engkau kehendakmu baik bagiku, engkau rencanamu sempurna bagiku, engkau jalanku yang terbaik bagiku. Kapapura Shiknai, engkau yang mengikuti streaming hari ini, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, engkau yang lagi terbaring, engkau yang lagi lemah. Tuhanlah kekuatanmu, Tuhanlah sumber pengharapanmu. Apa saja yang engkau nanti-nantikan, apa saja yang menjadi doamu, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Kinarala papa papa kurasikina, lakura shikina wotebaikan sikina. Tuhan, engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Kami percaya di balik padang gurun yang kami alami hari ini, tersedia kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saudara, mungkin ada yang sedang mengalami padang gurun yang cukup hebat hari-hari ini. Kita sedang dibawa Tuhan dalam cuaca yang ekstrim. Kita mungkin tidak berdaya dengan cuaca ekstrim yang kita lihat hari-hari ini. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Shiva Pamurawa Shita. Saudara perhatikan bagaimana kehidupan Yusuf. Dia mengalami banyak badai dalam kehidupan. Tapi dari dalam badai itulah Tuhan siapkan kendaraan bagi dia untuk sampai di istana raja. Badai itulah yang membawa dia masuk dalam kerajaan, dalam istana yang megah untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin engkau merasa hari-hari ini engkau susah, tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan, semua hancur berantakan. Tapi ingat, semua Tuhan izinkan untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita akan nyanyikan pujian. Mari kita berdiri. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu
di dalam kekeringan, tapi Tuhan akan bawa kami di padang rumput yang hijau. Kami akan nikmati berkat Tuhan yang spesial. Walaupun kami akan masuk pada masa paceklik, tapi kami yakin bahwa Tuhan menyimpan sesuatu yang sempurna untuk orang benar. Makanya kami tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Cukupkanlah kebutuhan setiap umat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Kebutuhan pembayaran listrik setiap bulan, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan di dalam pembayaran rutin setiap bulan. Kami percaya hanya ada Engkau yang sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah terlambat tepati janji. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja di tempat ini pun Engkau yang menyelesaikan sampai tuntas. Tuhan yang mengadakan semuanya sampai tuntas. Untuk itu Bapa, kami hanya serahkan pembangunan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendandani dengan kemuliaan Tuhan, sehingga semua kebutuhan diadakan tepat pada waktunya. Kami tak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami yang tidak bersama kami. Kami yakin Engkau bersama dengan hamba-Mu. Kemana pergi dan berada, Tuhan memakai dengan hebat dan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Gembala kami. Ibu Gembala kami juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Diberkatilah Ibu Gembala kami Tuhan dengan sehat dan kuat. Dan kami percaya setiap pergumulan dan doanya Tuhan yang selalu berikan solusi. Tuhan berikan selalu yang terbaik. Semua jemaat di tempat ini kami percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Semua kami pasti diperhatikan oleh Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan selalu berbicara untuk setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat berkati, saya serahkan kembali.